perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan judul Tugas Besar Analisis Kepemimpinan, Kekuasaan, dan Pengelolaan Perubahan di PT ABC atau Batu Baterai. Dengan kami anggotanya dengan saya sendiri, Damai Kalista dengan NIM 211241079. Dengan saya Kezia Kristanli, NIM-nya adalah 211241080. Dengan saya Anggel 211414074. Oke, pertama-tama profil PT ABC adalah PT ABC didirikan pada tahun 1959 oleh almarhum Bapak Chandra Jojonegoro dan Bapak Chu Sam. Bergerak di bidang manufaktur dry cell kualitas terbaik di Indonesia dan sebagai salah satu perusahaan distribusi terbesar di Sumatera. Pabriknya terletak di lahan seluas 5 hektar di Medan, Sumatera Utara, dan dilengkapi dengan mesin teknologi terkini dan laboratorium canggih untuk menghasilkan produk berkualitas. Saat ini merek ABC sudah dikenal luas akan kualitas kehandalannya di Indonesia. Kemudian tujuan studi kasus kita adalah studi kasus di PT ABC bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan produk baterai serta memahami cara perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan regulasi pasar. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas strategi ekspansi internasional dan manajemen operasional untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan visi dan misinya, yaitu visinya adalah untuk menjadi perusahaan dengan standar internasional sebagai produsen baterai kering dan produk makanan efektif dan efisien, serta ramah lingkungan untuk tetap kompetitif baik di pasar lokal maupun global. Dan misinya yaitu implementasi pengembangan dan perbaikan secara efektif dan efisien dalam kualitas dan lingkungan sistem manajemen. Yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan dengan mengukur target kualitas dan lingkup program di masing-masing departemen. Yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak berkepentingan lainnya dalam hal kualitas, harga, pengiriman, dan jasa. Yang keempat, mematuhi persyaratan hukum dan peraturan legal lainnya. Yang kelima, pencegahan polusi dengan aktivitas perusahaan, produk, dan jasa. Dan yang terakhir, memanfaatkan sumber daya secara efisien dalam tenaga kerja, listrik, air, dan bahan bakar. Kepemimpinan adalah elemen kunci dalam keberhasilan PT ABC sebagai perusahaan teknologi yang bergerak cepat. Untuk memahami efektivitas kepemimpinan di organisasi ini, kita menggunakan kerangka teori kepemimpinan seperti transformasional dan transaksional dan situasional. Gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin di PT ABC khususnya CEO menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Gaya ini terlihat dari fokus CEO pada satu, pemberdayaan karyawan. Pemimpin memberikan kebebasan kepada tim untuk mengembangkan ide-ide inovatif, terutama dalam proyek-proyek penelitian dan pengembangan. Yang kedua, motivasi inspiratif. Inspirational motivation, kepemimpinan menyampaikan visi organisasi secara jelas dan konsisten, yaitu menjadi pionir dalam teknologi berbasis kecerdasan buatan atau AI yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Karyawan didorong untuk melihat pekerja mereka bukan hanya sebagai tugas, tetapi juga sebagai kontribusi nyata bagi dunia teknologi. Gaya kepemimpinan transaksional pada manajer operasional. Manajer di tingkat departemen lebih cenderung menerapkan gaya kepemimpinan transaksional. Mereka fokus pada struktur dan proses. Kepala departemen pemasaran misalnya mengelola target penjualan dengan pendekatan berbasis hasil dan insentif. Kemudian penghargaan dan sanksi. Karyawan didorong untuk mencapai target dengan imbalan bonus dan penghargaan, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan penyesuaian tanggung jawab.
Kemudian gaya kepemimpinan situasional pada proyek-proyek khusus. Dalam situasi tertentu seperti peluncuran produk baru berbasis kecerdasan buatan AI, PT ABC menerapkan kepemimpinan situasional. Para pemimpin menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan kebutuhan tim. Dalam situasi tekanan tinggi, pemimpin menjadi lebih direktif, memberikan instruksi yang jelas. Sedangkan dalam situasi yang stabil, pendekatan delegatif diterapkan untuk memperdayakan tim. Distribusi kekuasaan dan wewenang dalam PT ABC. ABC menggunakan struktur organisasi desentralisasi di mana keputusan strategis didistribusikan kepada kepala departemen masing-masing. Setiap departemen memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan tujuan dan mengatur sumber daya mereka. Karakteristik distribusi kekuasaan yaitu wewenang operasional, kepala departemen memiliki otonomi untuk mengambil keputusan terkait proyek, manajemen tim, dan pengelolaan anggaran. Misalnya, Departemen Riset dan Pengembangan R&D diberi kebebasan untuk menentukan prioritas proyek inovasi berdasarkan analisis pasar. Yang kedua yaitu keputusan strategis. Keputusan seperti peluncuran produk baru atau ekspansi ke pasar internasional tetap diputuskan oleh pimpinan puncak melalui musyawarah. Pengelolaan perubahan dan inovasi PT ABC. Inovasi menjadi fokus utama ABC dalam menghadapi persaingan pasar yang kompetitif. Baru-baru ini perusahaan memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan yaitu AI dalam beberapa produk mereka. Penggunaan teknologi baru ini menuntut perubahan signifikan dalam sistem dan metode kerja di berbagai departemen. PT ABC sadar akan masa depan mereka, maka semua kemungkinan buruknya diantisipasi dengan berbagai inovasi. Salah satu strateginya memperluas pangsa pasar dengan menyentuh anak-anak, maka digelarlah berbagai event seperti lomba Tamiya. Setiap pekan dari Tamiya ini meraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia yaitu MURI sebagai pencipta trek Tamiya terpanjang yakni 1,7 km. Pengolahan konflik di PT ABC. ABC menghadapi konflik yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Konflik utama seringkali muncul antara Departemen Pengembangan Produk dan Pemasaran, terkait perbedaan tujuan dan prioritas. Tim pemasaran menginginkan kecepatan rilis produk untuk mengimbangi permintaan pasar, sedangkan tim pengembangan produk menekankan stabilitas dan kualitas produk. CEO menerapkan pendekatan kolaboratif dalam mengelola konflik ini. Misalnya, CEO memfasilitasi pertemuan rutin antar departemen untuk mendiskusikan dan menyinkronkan tujuan serta jadwal kerja yang realistis bagi kedua tim. Pendekatan kolaboratif ini membantu menciptakan kesepakatan bersama dan mendorong kerjasama yang lebih baik antara tim, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan konflik. Koordinasi dalam PT ABC yaitu koordinasi adalah proses mengintegrasikan kegiatan berbagai individu atau unit dalam organisasi agar tercapai tujuan bersama. Dalam organisasi seperti PT ABC, koordinasi sangat penting karena struktur organisasi yang melibatkan berbagai departemen dan fungsi kerja berbeda, seperti riset dan pengembangan R&D, pemasaran, produksi, hingga sumber daya manusia. Koordinasi di PT ABC dilakukan melalui pertemuan mingguan, penggunaan perangkat lunak manajemen proyek, dan pembagian laporan perkembangan antar departemen. Dengan struktur matriks, perusahaan ini memiliki rentang manajemen yang relatif lebar, di mana setiap manajer departemen mengawasi sekitar 10-15 karyawan. Kolaborasi rapat mingguan atau bulanan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja, membahas hambatan, dan menyusun langkah-langkah ke depan. Yang kedua, penggunaan teknologi digital. PT ABC menggunakan platform manajemen proyek seperti Asana, Trello,
atau Microsoft tim untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana. Yang ketiga, pusat koordinasi proyek. Untuk proyek besar, PT ABC membentuk tim lintas departemen yaitu cross functional team yang dipimpin oleh seorang project manager. Yang keempat, standar operational production yaitu SOP. SOP digunakan untuk menyelaraskan cara kerja antar unit agar tidak terjadi tumpang tindih pekerja. Yang kelima, komunikasi vertikal dan horizontal. Komunikasi vertikal melibatkan interaksi antara atasan dan bawahan untuk memastikan tugas berjalan lancar. Kemudian ada rentang manajemen di PT ABC. Rentang manajemen adalah kemampuan seorang manajer atau supervisor untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan bawahannya secara efektif dalam satu waktu. Rentang manajemen dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, komunikasi, dan efisiensi organisasi. PT ABC menggunakan rentang manajemen moderat dengan seorang manajer mengawasi 10-15 bawahan. Pendekatan ini memungkinkan manajer memberikan perhatian yang cukup kepada setiap bawahan tanpa kehilangan fokus pada tujuan strategis. Faktor dan tantangan yang mempengaruhi rentang manajemen. Faktor-faktornya adalah kompleksitas tugas. Rentang manajemen lebih sempit di unit seperti R&D yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Yang kedua, kemampuan karyawan. Rentang manajemen lebih luas di departemen dengan karyawan yang berpengalaman dan mandiri. Tantangannya adalah keterbatasan waktu manajer. Contohnya dengan rentang manajemen yang terlalu luas, manajer mungkin kesulitan memantau semua bawahan. Yang kedua, peningkatan beban kerja. Manajer diharuskan menangani berbagai tanggung jawab secara bersamaan. Pengendalian ABC. Pengendalian dalam organisasi adalah proses memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. ABC menerapkan pengendalian kinerja melalui target yang jelas dan sistem tinjauan rutin. Jenis pengendalian yang diterapkan di PT ABC. Pengendalian preventif dilakukan sebelum masalah terjadi, misalnya dengan menetapkan target yang jelas dan standar kualitas. Contohnya, Departemen RD di PT ABC memiliki panduan spesifikasi produk yang harus dipatuhi sejak tahap awal pengembangan. Yang kedua, pengendalian detektif dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam proses kerja. Contohnya, sistem evaluasi kinerja bulanan membantu mendeteksi proyek yang mengalami keterlambatan atau anggaran yang melampaui batas. Yang ketiga, pengendalian korektif dilakukan setelah masalah terdeteksi untuk memperbaikinya. Contohnya, jika ada masalah teknis dalam produk yang diluncurkan, Departemen Produksi akan segera diberi arahan untuk melakukan perbaikan. Kemudian proses pengendalian dalam PT ABC. Yang pertama, Key Performance Indicator atau KPI. Setiap karyawan dan departemen memiliki KPI yang harus dicapai dalam periode tertentu. KPI diukur berdasarkan produktivitas, kualitas, dan inovasi. Yang kedua, sistem insentif dan hukuman. Insentif diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui target. Hukuman diberikan dalam bentuk teguran atau pelatihan ulang bagi karyawan yang gagal mencapai standar kerja. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi pengendalian. PT ABC memanfaatkan perangkat lunak analitik untuk memantau produktivitas karyawan dan efisiensi operasional secara real time. Yang keempat adalah audit internal, yaitu dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa semua departemen mematuhi prosedur kerja dan kebijakan organisasi. Dan yang terakhir adalah rapat evaluasi, yaitu pemimpin mengadakan rapat evaluasi berkala untuk membahas hasil kinerja, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikan ke depannya. Rekomendasi berdasarkan analisis gaya kepemimpinan, distribusi kekuasaan, pengelolaan perubahan, pengelolaan konflik, koordinasi, rentang manajemen,
dan mekanisme pengendalian yang telah dilakukan. Berikut rekomendasi untuk PT ABC adalah: yang pertama, gaya kepemimpinan. CEO bisa melakukan kepemimpinan transformasional untuk melibatkan karyawan di berbagai level dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, ada distribusi kekuasaan dan wewenang. Walaupun desentralisasi efektif, PT ABC bisa memperkuat komunikasi antar departemen untuk mengurangi konflik. Yang ketiga, pengelolaan perubahan dan inovasi. Mengadakan program pelatihan yang lebih terarah terkait teknologi baru, karyawan diberikan pemahaman mengenai manfaat perubahan. Yang keempat, pengelolaan konflik dalam organisasi. Pihak internal dapat membantu mengatasi konflik antar departemen yang berpotensi menghambat kinerja tim. Yang kelima, koordinasi dan rentang manajemen. Perusahaan dapat mempersempit rentang manajemen agar setiap anggota tim dapat memperoleh perhatian lebih dan pembinaan yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada pengendalian dalam organisasi. PT ABC perlu memperkuat pengawasan tanpa mengurangi kepercayaan kepada karyawan dan juga pengendalian berbasis teknologi. Pula di kasus menunjukkan bahwa kepemimpinan, kekuasaan, dan manajemen perubahan memainkan peran penting dalam efektivitas organisasi. PT ABC berhasil mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional yang mampu menginspirasi karyawan, namun tetap menghadapi tantangan dalam hal distribusi, kekuasaan, dan pengelolaan konflik. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat membantu ABC dalam memperbaiki sistem organisasi mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, inovatif, dan produktif. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, dimaafkan. Terima kasih.